Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Horas madihamu selalu nakadamang denang. Kiranya saudaraku bersukacita di pagi hari ini menerima kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Kembali kita bertemu dalam renungan pagi. Saya berdoa kasih karunia yang dari Allah Bapa, anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkatimu saudaraku. Firman Tuhan yang menyapa kita semua dari kitab Kisah Rasul pasal 18 ayat 9. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Hari ini Tuhan berfirman kepadamu saudaraku, kepada saya, kita semua. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Ini adalah panggilan, pengutusan kepada kita semuanya. Amanat yang kita terima dari Tuhan, supaya yang pertama, jangan takut. Tentu memberitakan Injil itu tidak semudah yang kita pikirkan. Akan banyak pergumulan, akan banyak penderitaan, akan banyak godaan, dan segala sesuatu akan kita hadapi. Ini sudah dialami oleh rasul-rasul Allah. Paulus ditolak, Paulus dianiaya, Paulus menghadapi kesulitan besar ketika dia memberitakan Injil. Dan banyak para bapak-bapak pemberita Injil yang menghadapi hal seperti itu. Katakanlah Nomensen juga. Dia memberitakan Injil bukan dalam arti yang mulus. Ada banyak kesusahan yang dialami. Ada banyak penderitaan yang dialami. Termasuk bagaimana hidupnya dan keluarganya. Itu juga menjadi bahagian dari pergumulan Nomensen ketika memberitakan Injil. Hal yang sama kita juga alami. Memberitakan Injil itu tidak gampang, tidak mudah saudara-saudaraku. Tentu ada banyak dinamika, tetapi di dalam dinamika itu, apapun itu dinamikanya, firman Tuhan berkata, saudaraku, jangan takut. Jangan takut. Teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Artinya, darah kita, nafas kita haruslah pemberitaan Injil yang kita menangkan, saudara-saudaraku. Mungkin kita bertanya, loh, kami bukan pendeta, kami bukan imam, kami bukan majelis, bagaimana kami ikut memberitakan firman? Saudaraku, pemberitaan Injil itu bukanlah dalam pengertian yang sempit, tetapi sangat luas. Melalui perkataan kita, melalui tingkah laku kita, melalui interaksi kita dengan sesama. Bila itu interaksi yang Tuhan kehendaki, di sana kita memberitakan Injil. Atau saudara-saudara katakanlah, bila saudara hidup di dalam kebenaran, berlaku adil terhadap sesama, dan hidup di dalam cinta kasih kepada Tuhan, hidup di dalam perdamaian kepada semua orang, ini adalah Injil Tuhan. Itu akan kita beritakan. Artinya saudara-saudaraku, pemberitaan Injil itu bukan hanya terjadi dalam persoalan verbalisme, tetapi sesungguhnya ini adalah aksi aktualisasi dari kehidupan kita yang benar, baik perkataan kita, tingkah laku kita, karakter kita, sikap, mentalitas kita kepada sesama. Ini adalah Injil Tuhan, saudara-saudaraku. Sehingga kesanalah kita diutus, saudara-saudaraku, oleh firman ini. Jangan takut. Kalaupun ada banyak tantangan, kalaupun ada banyak pergumulan, terlebih di zaman yang maju kita hadapi sekarang, zaman yang cepat berubah, zaman yang menawarkan banyak kemudahan, dan zaman yang penuh tantangan, kesulitan ini. Kesana kita harus memberitakan Injil. Katakanlah, bagaimana kita memaknai media-media sosial yang ada sebagai sarana untuk memberitakan dari firman Tuhan. Bukan menebarkan kebencian, bukan menebarkan perpecahan, bukan menebarkan hoax atau kebohongan, tetapi di sana kita menebarkan karya kebaikan terhadap sesama. Dan itu yang kita publish melalui media sosial. Segala perbuatan-perbuatan yang mendatangkan sukacita
yang membangun sebuah persekutuan di dalam kasih cinta kepada Tuhan. Sesungguhnya media itu menjadi alat bagi kita untuk memberitakan firman Tuhan. Saya yakin saudaraku semuanya, Amang Inang, juga saudara-saudara generasi muda, generasi alih generasi, memaknai zaman yang maju ini, memaknai zaman yang modern ini dengan pemberitaan firman melalui cara hidup kita yang baik, melalui perkataan kita yang baik, yang tutur kata kita yang sopan dan santun di tengah-tengah kehidupan. Bekerjalah saudaraku, beritakanlah, karena pekerjaanmu menjadi sarana untuk memberitakan Injil Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Bila di dalam pekerjaan kita itu kita arahkan untuk membangun kehidupan sesama, di sanalah Injil Tuhan itu sudah kita beritakan. Jangan diam, lakukanlah pemberitaan Injil itu, saudaraku. Tuhan memberkatimu. Amin. Terpujilah namamu ya Tuhan, atas firman yang telah kami dengarkan, mengajak kami supaya kami jangan takut untuk memberitakan firman Tuhan. Sekalipun banyak tantangan, banyak godaan, dan banyak pergumulan yang kami hadapi, namun kami jangan takut. Tidak dikuasai oleh peristiwa, tetapi kami menguasai peristiwa itu, dan kami jadikan sebagai sarana untuk memberitakan firman-Mu. Kuatkanlah semua umat-Mu yang telah mendengarkan firman ini. Berkatilah kehidupan mereka. Biarlah hidup dan masa depan mereka ada di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau, kekal sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus memberkatimu saudaraku. Amin. Jangan takut saudara-saudaraku, tetaplah memberitakan firman Tuhan. Tuhan memberkatimu.